Ya, sama-sama kita berdoa. Terima kasih yang sudah hadir semua di tempat ini, di ibadah umum ini. Kita sama-sama berdoa. Kita mau fokus dengan apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Ayo kita taruh beban kita taruh semua beban, kita taruh pikiran-pikiran yang bukan datang, yang saat ini membuat kita banyak sekali menghalangi kita datang sama Tuhan. Ayo kita sama-sama berikan persembahan yang baik buat Tuhan. Hari ini kita mau fokus cari Tuhan sungguh-sungguh. Ayo sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatunya. Kami bersyukur bahkan karena setiap kasih karunia-Mu ada buat kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan, kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna buat kami hari ini. Bahkan kami percaya setiap kami datang di hadapan-Mu, kami percaya saat kami mencari wajah-Mu, kami memperoleh kekuatan yang luar biasa datang daripada-Mu. Amen. Tuhan, kami mau duduk seperti Maria hari ini. Kami mau datang memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan buat kami di tempat ini. Tuhan, ampuni setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami. Bahkan saat ini Tuhan Yesus, tundukkan pikiran kami di bawah pikiran-Mu Tuhan, supaya kami mengerti Tuhan setiap rencana-Mu indah atas kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang besar, kami bersyukur punya Tuhan yang tidak pernah berubah dari pertama sampai akhirnya. Kau tetap setia menemani kami dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih setiap segala sesuatu yang sudah Kau kerjakan buat kami. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Setiap pujian penyembahan ini boleh membawa sesuatu yang luar biasa buat kami, mengisi kekosongan hidup kami melalui pujian penyembahan ini. Cara pikir kami hari ini diubahkan Tuhan menjadi orang yang punya cara pandang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap doa kami, setiap pujian penyembahan kami alaskan di dalam satu nama. Setiap doa kami alaskan dalam satu nama. Hanya kepadamu saja Tuhan Yesus kami berdoa, bahkan memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini aku mengerti. Kau tak berfirman masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rencana sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Dan pujian dari awal, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau tak berfirman memberi masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rencana
tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Sekali lagi, ku tahu rencana-Mu. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Mari semua Tuhan. Kita tahu rencana-Mu yang terbaik Tuhan bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Haleluya. Terima kasih Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan setiap rencana-Mu indah dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan ibadah kami malam ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya urapan-Mu Tuhan terjadi Tuhan di tempat kami masing-masing. Hadirat-Mu ada Tuhan dalam setiap pribadi kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau menyaksikan akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya kesaksian Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan kesaksian ini boleh memuliakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada-Mu. Haleluya. Amin. Ya, saya akan buka langsung ruang kesaksian. Shalom. Saya langsung persilakan Ci Silvi dari Pari-Pari. Saya buka suaranya Ci Silvi. Oke. Ya. Shalom, selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini saya baru mau menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin kejadian ini sudah lewat, tapi saya baru ada keberanian untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Di bulan Juni saya mengalami sakit, hilang penciuman, perasa, badan saya sakit semua dan menjadi malas makan. Saat itu saya sadar bahwa sakit saya ini yang saya alami ini adalah gejala COVID. Saya sempat menangis karena saya takut, cemas dengan khawatir semua yang ada di dalam hidup saya. Kenapa saya berpikir begini? Kenapa saya bisa kena penyakit ini? Padahal saya sudah mengikuti protokol kesehatan dan saya tidak pernah keluar rumah, tidak pernah berkumpul. Saya hanya jaga toko saja. Saat itu saya hanya bisa berserah. Memang saya hanya bisa berserah sama Tuhan. Dan saya berdoa begitu. Sebab saya yakin, saya percaya hanya dengan bilur-bilur Tuhan yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan saya pada saat itu. Saya juga tetap mengkonsumsi obat-obatan dan vitamin agar saya bisa pulih tanpa harus saya dirawat di rumah sakit. Di tengah sakit saya itu, saya bersyukur dan saya percaya semua ini terjadi atas seizin Tuhan. Sehingga saya selalu mau saya mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sumber penghiburan dan kekuatan untuk pulih dari sakit COVID ini. Saya bersyukur dan ajaibnya Tuhan
karena orang-orang yang terdekat dengan saya, keluarga saya tidak tertular. Padahal anak-anak saya juga masih kecil juga ada sama saya. Satu lagi yang saya mau nyatakan kebaikan Tuhan buat saya sepanjang tahun 2020. Saya bisa bersyukur, saya bersyukur bisa mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya. Selama ini saya baca firman Tuhan tanpa bertanya dan tidak pernah mendengar suara Tuhan. Hanya rutinitas saja. Saya membaca firman Tuhan itu rutinitas saja. Yang penting saya baca, tapi saya tidak bertanya. Dan ternyata ketika saya mulai bertanya apa yang Tuhan mau bicara dalam hidup saya, betul-betul Tuhan bicara lewat firman-Nya. Satu kerinduan buat saya di awal bulan Desember, saya rindu berkumpul bersama dengan anak-anak saya. Karena selama ini anak-anak saya tidak tinggal bersama saya. Mereka sekolah dan tinggal di kota lain. Dan dijaga sama omanya. Akhirnya saya sharing sama Caroline tentang pergumulan saya. Dan saya mulai berdoa, bertanya kepada firman apa yang harus saya lakukan untuk anak-anak saya agar dapat pulang dan berkumpul bersama-sama menyambut Natal dan Tahun Baru di Parepare. Betul-betul saya tidak pernah menyangka Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Saya dapat firman itu di Matius pasal 2 ayat 10-11. Setelah saya membaca firman itu, saya berdoa dan saya laksanakan yang Tuhan perintahkan. Dan betul-betul firman itu hidup. Dan saya merasa tidak lebih dari pemenang. Yang saya rindukan berkumpul dengan anak-anak, saya di momen Natal dan Tahun Baru betul-betul dikabulkan sama Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan saya, karena selama ini anak-anak jauh dari saya. Saya sungguh bersyukur penyertaan Tuhan di tahun 2020 yang merupakan tahun pertobatan dan pemulihan, itu betul-betul saya alami dalam hidup saya. Ketika taat dan setia, percaya sama Tuhan, saya memperoleh pemulihan. Mari teman-teman, saudara-saudara, kita baca firman dan dengar suara Tuhan untuk melakukan perintah-Nya. Sekian kesaksian saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesaksiannya Ci Silvi. Saya percaya setiap kesaksian yang boleh di-share di ibadah umum atau di grup, kita semua menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya bersyukur sekali kalau kita semua di tempat ini bisa dengar suara Tuhan, bahkan mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih untuk kesaksiannya sekali lagi Ci Silvi. Ayo kita lanjut, kita siapkan hati, kita mau masuk firman, kita masuk satu pujian lagi. Kita sama-sama datang sama Tuhan ya. Ayo. Tak sempurna
kami mau datang padamu. Kami mau datang membawa hati kami yang menyembah Engkau. Bahkan kami kagum Tuhan dengan setiap apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Rencana-Mu indah buat kami Tuhan di tempat ini. Tuhan, saat ini kami mau mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami saat ini. Kami serahkan setiap ibadah ini, hari ini di tangan-tangan-Mu, tangan kuat gagah-Mu Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu juga yang serba terbatas Tuhan hari ini. Dan hamba-Mu akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu ini. Hamba-Mu tidak mengurangi bahkan tidak menambahi. Tuhan, apapun yang Engkau sampaikan buat kami di tempat ini, sampaikanlah semuanya itu. Buat kami semua di tempat ini mengerti setiap firman-Mu. Tundukkan pikiran kami semua di bawah pemikiran-Mu Tuhan. Supaya kami mengerti bahwa Engkau punya rencana indah buat kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk tiba seperti Maria, tenang, mendengar setiap firman-Mu, dan kami percaya saat firman ditabur tidak akan kembali sia-sia, tapi semua akan tersimpan di lubuk hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Sebentar. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir hari ini. Sekali lagi saya bersyukur sekali berapa hari ini saya benar-benar mengalami sesuatu yang luar biasa. Mulai kesaksian yang ada di grup umum, berlanjut terus. Berapa kali ada kesaksian. Saya percaya kita semua akan mengalami Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya saat kesaksian diberikan bukan untuk menunjukkan apa yang kita punya, sekali lagi bukan membuka setiap aib kita atau segala sesuatu yang tidak baik, tapi kesaksian ini saat diberitahukan bahwa kita sudah lebih dari pemenang, kita percaya kita sedang menunjukkan bahwa Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kita sembah mengerjakan sesuatu yang dahsyat hari ini buat kita. Ya, kita akan langsung ya, kita akan sama-sama belajar firman hari ini. Saya akan langsung ke firman hari ini, apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita hari ini. Kita langsung buka di Yakobus 4. Ya. Yakobus 4 ayat 1 sampai ayat 4. Hanya ini yang Tuhan ingin pesankan buat kita. Saya akan baca. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Perhatikan ayat 4. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Ayat 4 ini yang Tuhan tekan hari ini. Yang Tuhan katakan buat kita. Pesan yang Tuhan sampaikan ada di ayat 4. Ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Saya akan langsung firman hari ini, saya akan berikan judul sahabat atau musuh. Ya, tinggal kita memilih hari ini, sahabat atau musuh. Nah, seringkali kita ini seorang Kristen, seorang Kristen mulai dari kecil, mungkin kita sudah terbiasa dengan ke gereja, kita mulai dari kecil mengenal Tuhan Yesus. Tetapi kita lebih cenderung, lebih sering memilih
bahwa kita lebih baik menjadi musuh. Kenapa kok saya katakan musuh? Karena cara hidup kita itu serupa dengan dunia. Cara pandang kita sama seperti dunia. Ya. Jarang kita memilih sahabatnya Tuhan. Karena apa? Karena apa yang ada di dalam Tuhan, kalau kita sahabatnya Tuhan, biasanya kita akan banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami proses. Ya, kalau ada di dalam Tuhan, ini ikut Tuhan Yesus ini nggak selalu enak. Kita mau bilang nggak enak, ya nggak enak. Karena apa? Di dalam Tuhan Yesus, kalau kita mengikuti Yesus, kita harus pikul salib. Ya. Tapi kalau kita bersahabat dengan dunia, kita akan bisa melihat apa yang namanya segala sesuatunya itu, apa yang kita kerjakan semuanya itu, pasti untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, tapi kalau kita sahabat Tuhan, apa yang kita kerjakan itu untuk memuliakan. Memuliakan siapa? Memuliakan Tuhan yang kita sembah hari ini. Ya, seringkali kan kita memilih jadi musuh. Kita jarang nih mikir, saya sudah baca firman, saya sudah datang sama Tuhan, bahkan saya sudah pelayanan di gereja, bahkan saya sering mendengarkan khotbah hamba Tuhan besar. Kenapa kok saya jadi musuh? Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimana saat ini kalau kita kok saya katakan tetap jadi musuh. Kenapa? Karena persahabatan dengan Tuhan, persahabatan dengan dunia itu, ya, persahabatan dengan dunia itu bisa kita lihat dari apa? Dari gaya hidup. Dari gaya hidup yang bertentangan dengan firman. Kebanyakan. Kenapa? Banyak orang Kristen pergi ke gereja. Banyak orang Kristen datang ke gereja, pelayanan, bahkan melakukan segala sesuatunya. Ya, tetapi apa? Gaya hidupnya bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, misalnya ini gaya hidup yang gimana? Gaya hidup misalnya dalam setiap pekerjaan dia menghalalkan segala sesuatunya untuk mencapai apa? Keuntungan, laba. Bahkan ada orang Kristen yang zaman sekarang juga, walaupun dia pelayanan, walaupun dia jadi seorang donatur di gereja, ternyata kerjaannya satu, apa? Membungakan uang. Itu ada dan saya menyaksikan itu ada. Jadi gaya hidup dia, kehidupan dia bertentangan dengan firman. Jadi kalau persahabatan kita dengan dunia, kalau kita masih bersahabat dengan dunia, berarti kita bermusuhan dengan Tuhan, dengan Allah. Karena apa? Kalau kita bersahabat dengan dunia, hati kita pasti terpaut dengan duniawi. Karena apa? Duniawi menjanjikan segala sesuatu keuntungan buat kita. Kita tidak pernah mencari perkara di atas. Akhirnya apa? Kita hanya memikirkan keuntungan kita hanya memikirkan yang namanya ambisi, serakah. Pokoknya segala sesuatu yang bisa menguntungkan kita, membawa kita menikmati setiap apa yang ada di dunia ini yang membuat kita dihargai orang. Karena kita merasa apa? Oh, saat kita dihargai orang ini baru kalau kita punya apa? Jabatan, kekuasaan, uang. Nah, kita merasakan itu semua yang membawa kita bisa naik ke atas. Nah, ayo, kita harus jadi sahabat Tuhan. Sahabat yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sahabat yang tahu apa yang Tuhan ini mau kerjakan dalam kita. Sahabat yang menurut sama sahabatnya. Nurut sama Tuhan. Jadi kita harus menanggalkan manusia duniawi kita. Ya. Walaupun keadaan dunia ini tidak pasti, mungkin hari-hari ini kita sudah tahu bahwa di daerah, di kota-kota yang ada di Indonesia mengalami gempa, bahkan Gunung Semeru juga meletus. Baru-baru ini saya juga dilihat juga di Manado yang katanya tsunami, yang kecil ombang air laut masuk, ya. Tapi dengan keadaan dunia yang tidak pasti ini, jangan kita mengambil keputusan kalau kita mau bersahabat dengan dunia. Kita harus punya pegangan yang kuat. Siapa? Tuhan. Tuhan Yesus. Dia nggak tergoncang. Kita harus jadi sahabatnya.
Kita harus mengerti apa yang menjadi kehendaknya hari-hari ini. Jangan punya pemikiran yang selalu berpikir perkara duniawi, berpikir hanya apa yang menjadi kesenangan kita. Jangan berpikir apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau hari ini kita punya pikiran apa yang kita butuhkan, semuanya kita pikirkan. Kita semua ini, apa yang kita butuhkan hari-hari ini tidak akan pernah habis kalau kita mikirkan. Karena kita masih hidup, kita butuh yang namanya makan setiap hari. Kita butuh membayar kewajiban kita setiap bulan. Kita butuh yang namanya uang untuk segala sesuatunya. Bukan berarti kalau kita butuh uang dalam kehidupan kita, berarti kita menjadi seorang yang ambisi, serakah, mementingkan diri sendiri. Jadi jangan pakai uang ini menguasai kehidupan kita. Kita harus menguasai uang ini. Untuk memakai uang ini, memanage uang ini sebaik mungkin. Kalau kita tahu cara memanage uang kita dengan baik, kita nggak akan pernah bisa yang namanya serakah atau ambisi. Karena kita sebagai manusia, kita mau diberi berapapun, kita pasti merasa kurang hari ini. Tapi ada firman Tuhan katakan, cukupkan apa yang ada padamu. Jangan mau lagi ditipu oleh dunia. Karena iblis itu pakai nafsu kita untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, seperti khotbahnya Pak Jesse Lantang. Sekali lagi saya mau katakan. Kalau iblis punya rencana menjauhkan kita dari rencana Tuhan, berarti kita tidak akan pernah bisa melihat apa itu kemenangan hari ini. Kita nggak akan bisa melihat apa itu namanya pemulihan dalam keluarga kita. Ya. Itu yang dikerjakan iblis. Kita harus percaya bahwa rencana Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Walaupun setiap proses yang kita jalani dalam kehidupan kita ini sulit, sakit kadang. Kita harus menjalani segala sesuatunya dengan sakit. Kita harus mematikan manusia lama kita. Kita harus lahir dengan manusia baru. Membuang segala kebiasaan yang nggak baik. Tapi hari ini saya mau saudara-saudara di tempat ini ambil komitmen. Mulailah jadi sahabatnya Tuhan. Jangan cara pandang kita, cara fokus kita terus sama duniawi kita, sama dunia ini. Ya, apa yang dikatakan Pak Jesse Lantang kemarin, kalau kemarin mungkin yang sudah ikut khotbah. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Ini hanya tempat transit. Ya. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Benar-benar harus jadi sahabat Tuhan. Ya, persahabatan dengan dunia merupakan perzinahan rohani. Kalau saya mau katakan itu. Kenapa kok perzinahan rohani? Ya, berarti kalau perzinahan rohani berarti apa? Kalau di pernikahan perzinahan berarti apa? Dia tidak setia dengan pasangannya. Betul ya? Berarti kalau perzinahan rohani berarti tidak ada kesetiaan terhadap kepada Allah. Ya, coba kita buka dulu di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, Firman sudah katakan, Tuhan sudah katakan, janganlah kamu mengasihi dunia seperti dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kenapa kok tidak ada? Karena dia punya pandangan cara pikir apa? Keinginan diri sendiri. Keinginan diri sendiri yang dia mau kerjakan. Supaya apa? Dapat untung. Supaya apa? Supaya keinginannya tercapai, hawa nafsunya itu tercapai. Apa yang menjadi pemikirannya dia kerjakan itu. Sebab yang ada di dalam dunia ini, ayat 16 katakan, semua itu keinginan daging. Keinginan mata. Serta apa? Keangkuhan hidup. Supaya apa? Keangkuhan hidup ini. Supaya kita ini diakui kalau kita ini orang nomor 1. Supaya kita diakui sama orang-orang sekitar kita. Bahwa kita ini punya uang. Punya power, jabatan, pekerjaan yang luar biasa.
keangkuhan hidup ini, biasanya orang yang butuh pengakuan itu adalah orang-orang di masa lalunya biasanya mengalami luka batin. Ada kepahitan, dikecewakan orang, banyak menerima penghinaan. Jadi kalau dia butuh pengakuan karena di masa lalu banyak yang menghina. Nah, ini banyak terjadi saat ini, keadaan saat ini di dunia ini, di mana tempat kita tinggal. Banyak orang seperti itu hari ini. Banyak OKB, orang kaya baru. Ya kan? Hari ini. Ya. Terus dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kalau kita hari ini mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, walaupun dunia lenyap, apapun segala sudah ada, asal kita punya Tuhan aja yang ajaib. Asal kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup mengadakan apa yang tidak ada jadi ada, itu sudah cukup buat kita. Saya cuma mau katakan satu hal, banyak sekali kesaksian yang saya terima secara pribadi, walaupun di umum juga ada. Itu membuat saya betul-betul bersyukur sekali ada perkembangan dalam rohani orang-orang di Faithful Umum ini. Mereka bisa mendengar suara Tuhan, mereka bisa tahu apa yang Tuhan mau. Ya, saya senang sekali dengan Pak Irwan mungkin yang menyaksikan bagaimana Tuhan baiknya Tuhan. Mungkin dengan Kak Tineke yang sudah bercerita apa yang Tuhan kerjakan untuk keluarganya. Itu luar biasa buat saya hari ini. Cik Silvi juga, pari-pari Cik Julia. Bahkan saya juga melihat dalam keluarga Cik Silvi juga, saya melihat banyak sekali perubahan. Orang-orang yang mulai mau belajar firman. Bahkan yang dari Surabaya juga, yang dulunya tidak tahu firman dan segala sesuatu dia sudah mau belajar firman. Ini luar biasa buat saya sebetulnya. Berarti saat mereka mengambil firman itu, saat mereka mengambil responnya untuk baca firman, mereka sudah memilih apa? Bersahabat dengan Tuhan sebetulnya. Saya cuma mau katakan, ayo temui Tuhan. Temui Tuhan. Saat Tuhan berbicara itu melalui firman-Nya, temui Tuhan di firman-Nya. Kalau kita tidak pernah temui Tuhan di firman, kita tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan mau katakan buat kita. Kalau firman nggak bicara, kalau banyak orang bilang, oh saya baca rutinitas seperti apa, tapi saya tidak tahu kalau firman itu bisa bicara. Hari ini cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari wajahnya dengan sungguh-sungguh. Ya. Saya cuma mau katakan, ikut Tuhan, kita tidak bisa setengah-setengah. Kita tidak bisa mendua hati, sekali lagi. Kita tidak bisa mendua hati. Mungkin kita buka dulu apa yang dimaksud dengan mendua hati. Matius 6 ayat 24. Saya akan buka Matius 6 ayat 24. Ya, Matius 6 ayat 24. Ini yang Tuhan katakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, Mammon ini berbicara uang. Jadi kalau cara pandang kita melihat uang ini segala-galanya, bukan Tuhan. Nah, ini namanya perzinahan rohani. Ini yang namanya mendua hati sekarang ini. Ya, kita tidak bisa berdiri di dua kapal. Kita harus pilih satu kapal. Di mana kita mau berjalan dengan siapa hari ini. Saya cuma mau katakan, seringkali kita seorang Kristen dari kecil yang sudah pelayanan, bahkan mungkin ada punya jam terbang tinggi, mungkin sudah baca firman habis berkali-kali, tetapi cara pandang kita, cara pikir kita sama seperti dunia. Berarti sebetulnya kita musuh Allah. Karena apa? Kehidupan kita, gaya hidup kita sama seperti dunia. Saya mau hari ini setiap kita di tempat ini punya gaya hidup seperti Tuhan yang kita sembah.
Gaya hidup yang seperti apa? Gaya hidup yang penuh kasih. Tuhan yang punya kasih. Bahkan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berdoa tidak lagi berdoa yang mementingkan diri sendiri. Berdoa juga untuk orang lain. Bahkan mulai memberikan semangat untuk orang lain. Mulai memperkatakan firman di dalam kehidupan kita. Mulai membawa keluarga kita mengenal Tuhan. Jadi jangan asik dengan keadaan dunia, jangan asik dengan pekerjaan kita, jangan asik dengan apa yang selalu kita kerjakan karena ini menghasilkan uang. Kalau saya nggak kerjakan ini, anak-anak saya juga nggak bisa makan atau nggak bisa bayar uang sekolah. Ya, bukan cuma itu aja, banyak sekali misalnya. Ya, tapi percayalah, kalau hari ini kita masih dikasih kasih karunia Tuhan, kita masih diberikan hidup, diberikan kesehatan, bahkan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat, ditunggu sama Tuhan untuk berbalik dengan jalan-jalan Tuhan. Percayalah, sebetulnya hari ini Tuhan mau menyatakan janjinya buat kita. Dia mau kita berbalik cepat. Ya. Saya cuma mau katakan biasanya kalau orang yang disebut sahabat nih ya, biasanya punya kriteria. Apa kriterianya? Orang itu setia sama sahabatnya. Kalau kita punya sahabat, pasti toh kita setia sama sahabat kita. Bahkan kita pasti juga penuh perhatian sama sahabat kita. Kalau sahabat kita ngomong apa, kita pasti melakukan, taat. Bahkan di dalam keadaan apapun sahabat kita pasti menemani dia. Walaupun orang lain meninggalkan dia, orang lain meninggal, kita tetap pasti setia sama sahabat kita. Apapun keadaannya. Ya. Kalau orang biasanya sudah tidak setia, ya. Kalau orang misalnya nih ya, orang kalau misalnya sudah tidak punya kesetiaan sama sahabat atau dengan orang lain, biasa punya ciri khas satu, apa? Dia sering mementingkan kepentingannya diri sendiri. Kalau sama orang lain hitung-hitungan, untung rugi. Tapi kalau sahabat ini kan enggak. Dia enggak ada hitung-hitungan untung rugi. Yang ada cuma satu, mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan sahabatnya. Itu yang Tuhan kerjakan buat kita hari ini. Nah, bagaimana cara kita membalas sama Tuhan hari ini? Kita harus balas dengan kesetiaan. Kita harus balas dengan penuh perhatian sama Tuhan hari ini. Saya akan langsung masuk poin. Bagaimana menjadi sahabat Tuhan. Ini yang akan saya bahas hari ini. Bagaimana menjadi sahabat Tuhan. Pertama, jangan tinggalkan kasih mula-mula dengan Tuhan. Kita buka dulu di Wahyu 2 ayat 4. Ini yang firman Tuhan sudah berikan, ada di firman juga. Kita buka Wahyu di kitab perjanjian paling terakhir. Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasihmu yang semula. Kasihmu yang semula ini berbicara kasih mula-mula. Apa itu kasih mula-mula? Ya, kasih mula-mula ini seperti orang pacaran, cinta pertama. Saya yakin hari ini kita semua ini orang yang pernah merasakan jatuh cinta atau cinta pertama. Saya yakin di tempat ini pasti semua pernah merasakan itu. Naksir orang, jatuh cinta. Kalau orang itu datang ke kita, terus nanti orang itu pulang, nanti belum sampai rumah kita sudah telepon orangnya. Kepingin terus ketemu. Kepingin terus bercerita sama dia. Kepingin tahu, kepingin mengenal dia lebih lagi. Nah, inilah apa yang disebut kasih mula-mula dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau kita ini jangan meninggalkan kasih mula-mulanya dengan dia. Tuhan mau kita ini mendekat terus padanya. Tuhan mau kita ini mencari Tuhan terus di dalam setiap musim kehidupan kita. Tuhan mau itu. Nah, kalau kita sudah punya kasih mula-mula ini, kita terus punya perasaan yang semakin cinta terus sama Tuhan. Nah,
dengan keadaan apapun tidak akan melunturkan cinta kita sama Tuhan. Badai sekuat apapun tidak akan membuat kita goyang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Kita cinta sama Tuhan. Kita cinta setengah mati. Tanpa Dia kita tidak bisa hidup. Nah, Tuhan mau ini. Tuhan mau kita semua di tempat ini, segala sesuatu yang kita kerjakan, kita harus punya ketergantungan dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Jangan tinggalkan kasih mula-mula dengan Tuhan. Karena di Wahyu 2 ayat 4, Tuhan sudah katakan, aku mencela engkau karena kau meninggalkan kasih-Mu yang semula. Tuhan tidak suka itu. Tuhan tidak suka diduakan. Tuhan mau diutamakan. Tuhan mau diprioritaskan. Kita tidak pernah tahu saat kita ini kepingin deket terus sama Tuhan, saat kita kepingin mendengarkan suara Tuhan terus. Sebetulnya saat itu kita semua kita kerjakan. Sebetulnya itu kekuatan yang Tuhan berikan buat kita saat kita mengalami badai itu. Lihat orang yang tidak dekat sama Tuhan, orang yang tidak punya kasih mula-mula cinta sama Tuhan, tidak pernah melakukan apa yang Tuhan mau. Dan lihat orang yang biasanya seperti itu tuh saat ada badai dia lebih rapuh dibandingkan orang yang benar-benar kehidupannya siang malam merenungkan Taurat Tuhan. Itu akan lebih kuat saat badai itu ada. Karena apa? Saat ada badai, orang yang di dalam Tuhan ini yakin bahwa orang yang dicintai ini, cinta setengah matinya dia sama Tuhan Yesus akan membawa dia berkemenangan. Dia percaya karena apa? Hidup dia bukan karena melihat, karena hidup dia karena percaya. Percaya sekali sama Tuhan. Mau dibawa kemanapun dia sama Tuhan, dia pasti akan berjalan. Karena Tuhan sudah katakan, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, sekali lagi saya katakan. Tapi orang yang tidak pernah dekat sama Tuhan, orang yang jauh dari Tuhan, saat begitu ada badai, terasa apa? Dunia runtuh. Rasanya tidak ada jalan. Setiap permasalahan yang timbul, akhirnya dia mengalami apa? Dia mau bunuh diri. Dia mau mengakhiri kehidupannya. Bahkan seolah-olah hidup ini sudah tidak ada masa depan. Tidak ada pengharapan. Kita tahu masa depan itu sungguh ada. Pengharapan itu sungguh ada. Di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan yang kita sembah ini. Sekali lagi saya katakan, jangan tinggalkan kasih mula-mula dengan Tuhan. Cintai Tuhan terus menerus. Ya. Jadi kalau misalnya kita hari ini dengan porsi, saya mau katakan bahasa kasar saya mungkin ya, bahasa yang mudah mungkin buat saya ini, kalau kita sakit, satu hari minum obatnya 3 kali, kita harus overdosis sama Tuhan. Harus jadi overdosis. Kalau kita penyandu, kita harus jadi penyandunya Tuhan Yesus. Kita cari Tuhan Yesus ini harus overdosis. Karena itu baik untuk kehidupan kita. Saat kita overdosis sama Tuhan Yesus. Ya. Poin kedua, yang saya mau sampaikan, mengalami Tuhan secara pribadi. Setelah kita cinta sama Tuhan, mengasihinya, ingin curhat, mendengarkan dia bicara, bahkan lebih lagi, ketemu dan klik, harus mengalami Tuhan secara pribadi, mengenal lagi lebih dalam secara pribadi. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kehendaknya, supaya saya mengerjakan sesuai dengan kehendaknya. Ini, mengalami pribadi. Ya. Mengalami pribadi ini bertujuan apa? Supaya kita ini dibentuk terus-menerus serupa dengan gambarnya. Seperti yang dikatakan di 2 Korintus 3 ayat 18. Serupa dengan gambar kaliknya. Yang seperti Bapak Jesse Landau sudah katakan. Mengalami Tuhan secara pribadi. Supaya kita diperbarui terus-menerus. Cara pikir kita, cara pandang kita. Bahkan apapun yang saat ini kita kerjakan, semua itu boleh menyenangkan Tuhan. Jadi apapun yang saat ini kita mau kerjakan untuk menyenangkan Tuhan, bahkan saat kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita tidak lagi bersungut-sungut, kita tidak lagi mengeluh, tapi kita mengucap syukur. Ya, apa yang tadi Cik Silvi katakan, Tuhan kenapa semua terjadi sama saya ini dan itu. Ya, memang semua itu seizin Tuhan.
Berarti Tuhan punya rencana indah. Jangan cara pandang kita ini cara pandang dunia. Jadi kalau ada sesuatu yang baik, baru kita mengucap syukur. Tapi sesuatu yang enggak baik, kita enggak mau mengucap syukur, kita mengeluh, bahkan mengutuki Tuhan. Apakah kita ini mau terima yang baik aja? Yang enggak baik enggak mau kita terima. Sama seperti Ayub. Ayub juga mengatakan itu. Ya. Mengalami Tuhan secara pribadi. Kenal Tuhan. Kenal Tuhan ini lebih dalam lagi. Mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Terus kepribadian kita semakin hari semakin dibentuk. Dibentuk oleh Tuhan supaya serupa segambar dengan Dia. Tuhan punya rencana indah atas kehidupan saudara-saudara di tempat ini. Saya percaya kok. Saya yakin. Kalau hari ini saya juga melihat kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Mereka yang mengalami Tuhan secara pribadi. Saya percaya orang-orang yang tersebut akan masuk apa yang dinamakan tahun pembebasan dan penuaian itu. Saya yakin itu. Kalau kita mau masuk di tahun pembebasan dan penuaian, kita harus mendengar perintahnya. Kita harus mendengar instruksinya setiap hari. Ya. Memang keadaan hari-hari ini, bangsa kita, Indonesia, nggak baik. Banyak gempa, pesawat jatuh, bahkan sesuatu yang nggak mengenakan, menggoncang juga dengan adanya bencana ini, menggoncang juga ekonomi kita. Nah, tapi di balik itu semuanya, kita percaya Tuhan juga mengizinkan itu semua terjadi. Jadi kita nggak perlu merasa khawatir, nggak perlu merasa takut, nggak perlu goyang goyang terhadap pendirian kita. Kita harus percaya. Iman percaya kita bahwa Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi atas bangsa kita. Kita cuma perlu satu, saudara-saudara. Kita perlu bergandeng tangan. Kita perlu berdoa untuk bangsa kita. Hanya itu yang kita kerjakan hari ini di rumah kita masing-masing. Ya. Tapi kalau kita hari ini ambil komitmen sebagai sahabat Tuhan, maka kita juga akan melihat mujizat. Saat kita bergandeng tangan, kita berdoa untuk bangsa kita berdoa untuk keluarga kita akan menerima apa yang namanya pemulihan dan kemenangan. Ya, ayo. Mungkin hari ini saya cuma mau katakan, ayo kita semua koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita ini sahabat Tuhan? Apakah kita ini musuh dari Tuhan? Ya, mungkin kita sudah pelayanan, kita sudah baca firman secara rutin, kita sudah melakukan semuanya dengan baik, tapi gaya hidup kita bertentangan dengan standar firman hari ini. Ayo sama-sama kita koreksi. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan selalu membuka tangannya untuk kita, bahkan memeluk kita, bahkan mengampuni setiap dosa kita. Asal kita berbalik sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh, menanggalkan manusia lama kita. Ayo, prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Karena Tuhan ini Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak mau diduakan, Tuhan mau diprioritaskan menjadi yang terutama hari ini. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami percaya setiap firman yang sudah Kau berikan, bahkan Kau taburkan buat kami di tempat ini, boleh menjadi kekuatan buat kami semua. Tuhan, hari ini kami mau ambil komitmen Tuhan, hari ini Tuhan, bahwa kami mau menjadi sahabat-Mu Tuhan, bahwa kami tidak mau meninggalkan kasih mula-mula kami. Kami mau punya kasih mula-mula yang luar biasa terhadap Engkau. Semakin hari semakin cinta terhadap Engkau. Semakin hari semakin cinta akan firman-Mu. Semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau menjadi overdosis akan Engkau Tuhan. Kami ingin menaruh Engkau di atas segala kehidupan kami Tuhan. Kami mau menanggalkan ambisi kami mau menanggalkan keinginan hati kami, keinginan mata kami mau hanya berfokus pada Engkau saja Tuhan. Kami percaya setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Kami mau jadi lebih dari pemenang hari ini Tuhan. Ampuni setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami Tuhan Yesus. Kalau hari ini kehidupan kami, hari ini tidak sesuai dengan standar firman-Mu. Tapi hari ini kami mau berubah. Kami mau diperbarui, bahkan kami mau serupa segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu. Dan kami percaya setiap firman yang sudah ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Kami percaya Tuhan bahwa setiap firman ini boleh menjadi pelita buat kaki kami. Kami mau diperbarui dengan
dengan setiap cara pandang kami, cara pikir kami. Mulai hari ini kami memilih untuk menjadi sahabat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.